Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2075. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tiba dua aliran cahaya datang dari kejauhan dan langsung mendarat di depan Kincen dan juga yang lainnya. Nampak salah satunya adalah seorang wanita mengenakan jubah putih yang menutupi tubuhnya dengan rapat. Namun di balik jubah putih yang lebar itu terdapat sosoknya yang anggun, cembung dan cekung, terlihat samar-samar memberikan perasaan murni dan penuh nafsu kepada orang-orang. Sementara di sebelah wanita itu nampak juga ada seorang lelaki tua berjubah misterius dan rambut abu-abu, namun tubuhnya memancarkan aura kuat tingkat kaisar puncak tahap awal dan gerakannya memberikan rasa kesederhanaan kepada orang-orang. "Bibi," kata Nona Rona. Dia tiba-tiba berteriak kegirangan di saat melihat wanita itu. Mereka berdua adalah dua orang dari Tanah Suci Taiyi. "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian berdua karena telah melindungi keponakan saya." Pria tua itu mengangkat tangannya ke arah Kincen dan wanita di sampingnya juga buru-buru membungkuk dan memberi hormat. "Oh, apakah kamu saudara dari gadis ini?" kata Kincen. Dia tersenyum. "Ya, tepat sekali," kata orang tua itu. Dia menghela napas. Presiden Zuo dari Asosiasi Tengkorak dan Tulang itu sangat mendominasi. Dia selalu merajalela di kota Nanyuan dan sangat rentan terhadap masalah. Tapi tanpa diduga kali ini dia benar-benar mengincar keponakanku. Nona Rona, itu pasti adalah karena kecantikan keponakanku yang membuatnya tertarik dan mendambakannya. Jika bukan karena teman kecil ini kali ini, maka keponakanku mungkin akan dalam bahaya, kata orang tua itu. "Hahaha, apakah hanya karena dia mengingini kecantikannya?" kata Saroye. Pada saat ini Saroye tiba-tiba terkekeh dengan ekspresi kecurigaan yang muncul di wajahnya. "Nona Rona, jika orang ini yang akan membantumu, maka pergilah bersama mereka," kata Kincen kepada Nona Rona. Segera Nona Rona pun membungkuk kepada Kincen dan Saroye. "Terima kasih kedua tuan karena telah menyelamatkan hidupku." "Nona Rona ini sangat berterima kasih," kata Nona Rona, dan setelah mengatakan itu, Nona Rona segera berjalan menuju ke arah pria tua itu dan wanita itu. "Hei, gadis kecil," kata Saroye. Dia tiba-tiba berteriak. Seketika Nona Rona pun berhenti dan menoleh untuk melihat ke atas. Pria tua dan wanita itu menjadi gugup. "Apakah kamu tidak punya hal lain untuk dikatakan?" kata Saroye. Dia memandang ke pihak lain. Nampak Nona Rona ragu-ragu sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya. "Oke," Kincen melirik Saroye. "Ayo pergi." Nona Rona melemparkan dirinya ke pelukan wanita itu. "Kamu tidak membocorkan hal itu pada mereka kan?" kata wanita itu secara berbisik kepada Nona Rona. Segera Nona Rona menjawab dengan menggelengkan kepalanya. Namun wanita itu dan lelaki tua itu nampak curiga. Dia pun menoleh. Bukankah kedua orang itu telah menyadarinya sebelumnya? "Ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo kembali ke Tanah Suci Taiyi dulu," kata pria tua itu. Segera dia memimpin Nona Rona dan wanita itu untuk pergi, dan kemudian dengan cepat pergi meninggalkan tempat ini. Di lain sisi Saroye nampak tidak senang. "Anda orang munafik yang tidak tahu berterima kasih. Tuanku, Anda benar-benar menyerahkan Nona Rona kembali secara langsung ke benda tua itu." "Aku sudah sadar. Benda tua itu sudah ada di gerbang kota sebelumnya ketika Asosiasi Tengkorak dan Tulang mengambil tindakan terhadap kita. Akan tetapi dia bahkan tidak berani mengeluarkan sedikit suara pun, dan dia bahkan tidak berani meninggalkan kota saat kita masuk. Namun dia muncul saat kita masuk, dan bahkan dia membawakan sikap sok-sokan. Apa-apaan ini?" Orang tua dan wanita ini jelas mereka hanya menginginkan informasi tentang pohon wukong sebelumnya.
Oke, tidak perlu berkata apa-apa, kata Qin Chen. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kita tidak menyelamatkan orang untuk dibayar kembali. Yang paling penting sekarang adalah mencari tempat tinggal terlebih dulu, kata Qin Chen. Tuan, Anda benar-benar baik dan baik hati sekali, kata Saroye. Dia bergumam dalam hatinya lalu berhenti bicara dan pergi dari sana. Sementara saat ini di atas langit, Lan Li berdiri di benteng mekanik Qin Luan dan melihat pemandangan sebelumnya. Hari ini sungguh menyenangkan. Pada akhirnya Presiden Zhuo menundukkan kepalanya. Kata Lan Li, dia bergumam. Tuan, seberapa kuatkah orang ini? Kata wanita di samping Lan Li. Dia tidak bisa menahan untuk tidak berkata. Presiden Zhuo adalah kaisar agung puncak di tingkat menengah di kota Nanyuan kita. Dia tidak akan berani mengambil tindakan terhadap orang itu. Mungkinkah orang ini? Apakah kekuatannya masih lebih tinggi daripada Presiden Zhuo? Kata wanita itu. Sulit untuk mengatakannya, kata Lan Li. Dia menggelengkan kepalanya. Orang ini mengalahkan Kaisar Piton dan Kaisar Lipan hanya dengan satu gerakan sebelumnya. Jadi kekuatannya pastilah sangat luar biasa. Meskipun dia tidak sebaik Presiden Zhuo, dan Presiden Zhuo juga mungkin hampir sama. Mungkin tidak takut. Akan tetapi dia tidak ingin terlibat dalam pertempuran yang tidak perlu. Tidak hanya Lan Li, tetapi saat ini banyak kekuatan di kota Nanyuan juga sedang menganalisis kekuatan Qin Chen dan menilai pengaruhnya di kota Nanyuan. Jika hanya seorang kaisar biasa yang datang, itu tidak akan menarik banyak perhatian. Paling-paling itu hanya akan mempersiapkan kasus dengan kekuatan besar. Namun jika seorang master yang kekuatannya dekat dengan Presiden Zhuo muncul, maka secara alami itu akan dipelajari dengan hati-hati. Karena orang seperti itu sudah cukup untuk bisa memberikan pengaruh besar pada struktur kekuatan kota Nanyuan. Scene berpindah pada saat ini di markas besar Asosiasi Tengkorak dan Tulang. Presiden Zhuo dan yang lainnya nampak saat ini telah kembali ke stasiun dan wajah mereka sangat pucat. Presiden, kata Kaisar Lipan, dia tampak sedih. Aura di tubuhnya kini telah jatuh ke ranah semi kaisar setelah kehilangan hati kaisarnya. Jika dia ingin melangkah lagi ke ranah Kaisar Agung, maka itu akan sama sulitnya dengan seperti naik ke langit. Presiden, kali ini Asosiasi Tengkorak dan Tulang kita dipermalukan, diintimidasi oleh kaisar baru. Kaisar Lipan juga telah kehilangan hati kaisarnya dan Presiden, Anda secara pribadi telah memberikan kompensasi kepada pihak lain sebesar 100.000 kristal kaisar. Kata seorang manusia tua di sampingnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan suara yang dalam. Dirinya adalah seorang wakil presiden ketiga dari Asosiasi Tengkorak dan Tulang. Dia bernama Kaisar Hao. Tingkat kultivasinya berada pada tingkat kaisar awal, Kaisar Piton dan Kaisar Lipan. Namun dari segi status dia tidak kalah dengan keduanya di Asosiasi Tengkorak dan Tulang. Presiden Zhuo biasanya duduk di dalam dan jarang mengambil tindakan, sedangkan Kaisar Piton dan Kaisar Lipan adalah algojo mereka yang seringkali bertanggung jawab atas beberapa pembunuhan dan tindakan di Asosiasi Tengkorak dan Tulang. Sementara dirinya, Kaisar Hao, biasanya mengelola Asosiasi Tengkorak dan Tulang, dan dia jarang muncul di depan umum dalam banyak urusan asosiasi, tapi dia jelas merupakan salah satu tokoh inti di Asosiasi Tengkorak dan Tulang. Namun wajahnya saat ini sangatlah suram, dan dia terlihat marah. Meskipun dia tidak berpartisipasi dalam aksi sebelumnya, namun dia telah mengetahui semua informasinya dan kejadiannya. Pada saat itu dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Presiden, ini terjadi di gerbang kota Nanyuan dan ada begitu banyak kekuatan seperti Lan Li yang melihatnya. Diperkirakan dalam waktu 1 hari, itu akan menyebar ke seluruh kota di kota Nanyuan, dan jika kita tidak melakukan pembalasan kali ini, maka reputasi Asosiasi Tengkorak dan Tulang kita di kota Nanyuan pasti akan ditekan. Bisakah kita Asosiasi Tengkorak dan Tulang menjaga reputasi kita sebagai salah satu kekuatan gelap yang besar? Kata Kaisar Hao. Wajahnya nampak jelek dan dia bertanya, Presiden, apakah anak itu benar-benar sekuat itu? Ya, tentang itu Anda bisa bertanya langsung kepada Kaisar Piton dan Kaisar Lipan. Kata Presiden Zhuo, dia juga menyipitkan matanya.
Aku tidak bertarung dengan anak itu, tapi Kaisar Piton dan Kaisar Lipan bertarung secara langsung dengan anak itu, kata Presiden Zhuo. Kaisar Hao nampak sedih, kemudian dia menjelaskan. Kaisar Lipan nampak sedih, kemudian dia menjelaskan bahwa kekuatan orang ini sangat tak terduga dan yang pasti dia sangat hebat dalam pencapaian ruang angkasa. Dan metode persembunyianku seolah-olah tidak ada sama sekali di hadapannya. Kuncinya adalah metode yang digunakan orang ini. Kemudian Kaisar Piton juga segera menambahkan, "Yah benar, armor 10.000 sisiku itu adalah gerakan yang paling padat, bahkan dapat memblokir seorang ahli Kaisar tahap tengah, rata-rata, untuk sesaat, tetapi di depan anak itu, armor 10.000 sisiku benar-benar tidak ada apa-apanya, itu seperti kertas." Sepertinya lawan benar-benar dapat mendeteksi kepergian persembunyian Kaisar Lipan hanya dengan satu gerakan. Dia bisa mengalahkannya, dan aku bahkan tidak memiliki perlawanan sama sekali, dan hati kaisarku langsung diambil sebelum aku dapat menyadarinya, kata Kaisar Piton. Dia menjelaskannya dengan rinci. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya berulang kali dengan ekspresi nyeri di wajahnya. Melihat ke belakang sekarang, dia hanya merasa sedikit takut. Dia bisa dibilang sebagai orang yang telah melihat banyak orang kuat, akan tetapi dia harus mengakui bahwa ini pertama kalinya dia melihat gerakan aneh seperti itu. Presiden Zhuo juga melihat kekejaman dan kemudian berkata, itu akhir dari masalah ini." Mendengar itu, Kaisar Hao langsung terkejut. Lalu, jika ini masalahnya, maka reputasi Asosiasi Tengkorak dan Tulang kita pasti akan merosot di kota Nanyuan dan mungkin. Namun kemudian Presiden Zhuo mencibir. Nama Asosiasi Tengkorak dan Tulang mereka sebagai salah satu dari 10 kekuatan gelap di kota Nanyuan itu diberikan melalui pertarungan, dan apakah orang lain akan mengenalinya atau tidak. Tapi saya, Asosiasi Tengkorak dan Tulang akan selalu ada di sini. Terlebih lagi, asal-usul orang ini terlalu aneh. Mata Presiden dingin. Aneh. Semua orang pun mengerutkan kening. Presiden berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya diam-diam telah menghabiskan banyak kristal kaisar untuk menanyakan informasi tentang orang ini dari Papiliun Abadi. Akan tetapi jawaban yang saya terima dari Papiliun Abadi adalah tidak ada orang seperti itu." Apa? Tidak ada orang seperti itu? Yang ditemukan di dunia ini, bagaimana ini mungkin? Kaisar Hao tidak bisa untuk tidak mengubah ekspresinya. Papiliun Abadi bukan hanya kekuatan di Laut Semesta Selatan, mereka itu adalah salah satu kekuatan teratas di Laut Alam Semesta, dan reputasi Papiliun Abadi paling hebat. Yang paling hebat dari mereka itu adalah selama Anda mampu membayar harganya, maka Papiliun Abadi dapat membeli informasi yang tak terhitung jumlahnya, baik itu informasi rahasia atau tidak. Belum lagi Papiliun Abadi sepenuhnya menyadari banyaknya orang kuat di seluruh Laut Semesta Selatan. Terlebih lagi orang kuat seperti orang sebelumnya. Akan tetapi, orang kuat seperti sebelumnya, sepertinya tidak ada berita apapun atau informasi tentangnya. Hanya ada dua. Papiliun Abadi tidak ingin menjual rahasia orang ini, kata Kaisar Hao. Papiliun Abadi mengatakan bahwa tidak ada orang seperti itu. Secara umum, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah Papiliun Abadi, sekuat Papiliun Abadi saja, tidak pernah dapat menguasai semua informasi pihak lain. Tentu saja tidak peduli yang mana yang benar, akan tetapi kekuatan orang itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa orang ini tidak sesederhana kelihatannya. Dan yang paling penting adalah ketika aku menghadapinya sebelumnya, aku punya perasaan bahwa orang ini sama sekali tidak takut kepadaku, dan malah orang ini sedang menungguku untuk mengambil tindakan, kata Presiden Zhuo. Apa, menunggu Anda untuk mengambil tindakan? Mendengar itu, Kaisar Hao dan yang lainnya menjadi terkejut lagi. Hanya dengan kata-kata ini mereka dapat mengetahui banyak informasi. Yah, itu benar. Jadi aku tidak boleh mengambil tindakan gegabah. Terlebih lagi Asosiasi Tengkorak dan Tulangku bertahan dan menjadi salah satu dari 10 kekuatan teratas di kota Nanyuan. Itu juga bergantung kepada kehati-hatian. Kalau begitu lupakan saja, kata Kaisar Hao. Dia menggertakkan gigi dan berkata, "Apa, lupakan saja?" Presiden juga mencibir. Tentu saja tidak. Tidak bisa melupakannya. Selain itu, meskipun Asosiasi Tengkorak dan Tulang kita bersedia melakukan kesalahan ini, namun kita Asosiasi Tengkorak dan Tulang tidak akan pernah menyerah pada rahasia klan.
Dan tunggu saja, begitu saya sepenuhnya memahami latar belakang orang itu, maka saya akan membuat orang itu membayar harganya, kata Presiden Juwo. Mata Presiden Juwo sangat dingin. Selain itu, saya tidak bisa berbuat apa-apa kan? Tidak bisakah orang itu untuk melakukannya? Sulit untuk menemukan orang lain di kota Nanyuan? Bukankah mudah untuk menemukan pembunuh bayaran? Kata Presiden Juwo. Kemudian Presiden Juwo memberikan sebuah pil kepada Kaisar Lipan, yang mana pil ini dapat membuatnya tetap segar bugar walaupun telah kehilangan hati kaisarnya, dan mempertahankan auranya untuk tidak terus menghilang. Yah, terima kasih Presiden, kata Kaisar Lipan. Dia kemudian mengambil pil mujarab tersebut dengan ekspresi pahit di wajahnya, karena seorang kaisar yang telah kehilangan hati kaisarnya itu tidak lagi memiliki banyak nilai dalam kultivasinya. Pada saat ini di kota Nanyuan banyak orang menyaksikan konflik ini dengan mata kepala mereka sendiri, dan mereka segera menyebarkan beritanya kepada 10 atau bahkan ratusan orang hanya dalam sekejap. Dan semua kekuatan yang lebih berpengetahuan di kota Nanyuan segera mendapatkan informasi rinci tentang pertempuran sebelumnya. Pada saat ini di loteng kuno di pusat kota Nanyuan, seorang wanita paruh baya yang nampak malas-malasan sedang berbaring di sana, dan dia memandangi batu giok di tangannya. Oh, ini menarik. Dia melepaskan hati Kaisar Piton dan Kaisar Lipan dalam satu gerakan, dan juga gerakan ini mengandung hukum ruang angkasa yang menakutkan. Orang ini mungkin telah mencapai tingkat yang sangat maju dalam hal pemahamannya tentang hukum ruang angkasa. Levelnya setidaknya adalah kekuatan prinsip ruang angkasa tingkat Kaisar Puncak jangka menengah. Kata wanita itu. Dia meregangkan tubuhnya, memperlihatkan tubuhnya yang sangat anggun dan menggoda, dan dia berkata dengan mata yang menyipit. Seorang lelaki tua di sampingnya terkejut dan berkata, "Yah, kekuatan hukum luar angkasa pada tingkat jangka menengah Kaisar. Master Papiliun, apakah Anda yakin?" "Yah, aku yakin," kata wanita itu. Wanita itu sebenarnya adalah Master Papiliun dari Papiliun Abadi di kota Nanyuan. Dia juga merupakan raksasa teratas di seluruh kota Nanyuan, dan di depannya 10 kekuatan teratas seperti Asosiasi Tengkorak dan Tulang itu adalah berada di bawahnya. "Yah, itu hanya tebakanku saja," kata wanita itu. Dia dengan malas mengubah postur tubuhnya. Seringkali pemilik Papiliun tidak akan hadir secara langsung dan melihat pemandangan itu. Dia yakin dalam hal pemahaman ruang angkasa, orang itu tidak kalah dengan Presiden Juwo.